Hai semua, bersua kembali dengan Drafis Cinggu. Kali ini mari kita bahas bersama sebuah film yang dirilis pada tahun 2010 berjudul Ramona and Beezus yang menceritakan kehidupan dua bersaudara yang sangat berbeda satu sama lain, di mana Ramona sebagai adik yang dikenal suka membuat masalah, sedangkan Beezus adalah seorang kakak yang terlihat sempurna. Lantas bagaimanakah kisah mereka? Langsung saja kita bahas bersama. Pada awal film, kita diperkenalkan dengan Ramona, gadis kecil yang memiliki imajinasi yang luar biasa. Ramona tampak sedang bermain bersama temannya, yaitu Howie di taman sekolahnya, dan berimajinasi seakan sedang melintasi jurang yang dalam, hingga kemudian lonceng berbunyi dan entah bagaimana Ramona tersangkut di permainan itu. Howie pun berlari ke kelas meminta bantuan gurunya untuk menurunkan Ramona. Seluruh isi kelas pun menyaksikan Ramona yang berjuang turun hingga terjatuh di atas lumpur. Saat pulang, Ramona mengambil semua surat di kotak surat dan terkejut melihat rapotnya dikirimkan ke rumah. Di dalam rumah, tampak ada ibu dan kakak Ramona yang bernama Beatrice, atau yang biasa dipanggil Beezus, sedang menyiapkan meja makan bersama. Tak lama kemudian, ayah datang dan Ramona pun berlari menyambut kedatangan ayahnya. Begitu pula dengan Beezus. Mereka tampak sangat dekat. Ayah kemudian disambut ibu dan si bungsu Roberta. Mereka pun lanjut menyiapkan meja makan. Sedangkan ayah tampak menggoda Beezus dan teman dekatnya Henry. Ayah lalu mengecek surat-surat yang dibawa Ramona tadi. Di antaranya ada beberapa tagihan pinjaman dan rapot Beatrice. Mendengar itu, Ramona yang tadinya ceria tampak terkejut. Ayah mulai membacakan rapot Beezus dan menggodanya dengan mengatakan bahwa guru menuliskan banyak kenakalan yang dilakukannya, sehingga Beezus protes dan tentu saja isi rapot Beezus sebetulnya sangat sempurna. Semua nilainya A. Ayah lalu bertanya, "Di mana rapot Ramona?" Ramona pun terpaksa menunjukkan rapot yang telah disembunyikannya di freezer. Ayah membaca poin positif pada rapot Ramona, yang berkata bahwa dirinya anak yang cerdas. Namun, setelah itu ayah pun membacakan seluruh keluhan guru dan kenakalan Ramona yang dituliskan jelas di rapotnya. Ramona pun tersenyum ketir dan membela dirinya. Ramona berkata bahwa sekolah membatasi dirinya untuk menjadi dirinya sendiri dan menciptakan sesuatu. Mendengar perkataan Ramona yang begitu menggemaskan, semua orang pun tertawa. Namun hal itu justru membuatnya semakin kesal dan merasa diremehkan. Ramona lalu mengamuk dan mengunci dirinya di kamar mandi, sembari mengeluarkan semua isi odol ke wastafel. Sementara ayah mencoba membujuknya. Setelah itu, Ramona pergi ke tempat favoritnya untuk menumpahkan kekesalannya. Tampak seorang wanita bernama BBB datang menemuinya. BBB nampak sangat memahami Ramona. Ramona lalu menumpahkan isi hatinya yang kecewa karena tidak pernah bisa sebaik kakaknya Beezus, atau bahkan semenggemaskan adiknya Roberta. Ramona mengatakan tidak ada yang peduli pada dirinya. BBB lantas memberikan sebuah liontin yang berisi gambarnya saat seusia Ramona dan berkata bahwa dirinya akan selalu ada untuk Ramona, apapun yang terjadi. Esok pagi, Ramona terkejut melihat ada beberapa pekerja di rumahnya. Rupanya mereka sedang merenovasi rumah Ramona. Tidak akan menyiakan kesempatan langka ini, Ramona pun bersama Howie mulai bermain di lokasi renovasi dengan imajinasi mereka yang luar biasa. Tak lama kemudian, ayah pulang. Ramona bersiap menyambutnya seperti biasa, namun ayah tampak berbeda dan murung. Ayah kemudian membawakan sesuatu untuk Ramona dan Beezus, dan meminta mereka memakannya di luar. Ayah dan ibu lalu tampak berbincang serius sembari berbisik. Beezus pun menyadari bahwa sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi. Malamnya, ibu mulai bercerita bahwa perusahaan ayah mengalami perampingan, sehingga ayah mereka pun mendapatkan imbasnya dan dipecat. Namun syukurlah ibu berhasil mendapatkan pekerjaan paruh waktu yang setidaknya bisa membantu perekonomian mereka untuk sementara waktu. Ayah lalu meminta anak-anak tidak perlu khawatir karena dia akan mencari pekerjaan yang baru. Sementara menunggu, ayah bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan putri-putrinya. Mereka mencoba untuk menghibur diri dan berpikir positif atas semua kejadian ini. Malamnya sebelum tidur, Beezus tampak khawatir dengan keadaan ekonomi keluarga mereka. Namun Ramona percaya semua akan baik-baik saja. Esoknya, pekerja tampak melanjutkan renovasi, sedangkan ibu sibuk mengalihkan tugasnya pada ayah sebelum berangkat kerja. Kini ayah yang akan mengurusi rumah dan anak-anak sebelum mendapatkan pekerjaan baru. Di sekolah, Ramona mendapatkan tugas dari gurunya untuk menjelaskan sesuatu yang spesial dari hidupnya menggunakan kata-kata yang telah disiapkan. Semua teman Ramona menampilkan cerita yang menarik dan luar biasa. Saat Ramona maju, dia menceritakan tentang renovasi rumahnya dengan imajinasinya yang liar. Penampilan Ramona pun membuat teman-temannya tertawa dan tidak mempercayai ceritanya yang terdengar mengada-ngada. Pulang sekolah, Ramona tampak kesal pada Howie yang tadi tidak membelanya di kelas. Tiba-tiba seorang lelaki muncul dari bawah mobil, lalu menggoda Howie dan Ramona. Dia rupanya paman Howie dan memperkenalkan dirinya bernama Hobart. Dia juga menitipkan salam untuk BBB.
dan membuat Ramona terkejut. Sesampainya di rumah, Ramona menanyakan tentang Hobart dan BBB kepada ayahnya. Rupanya mereka memang saling kenal saat SMA dulu, namun Ramona tampak tidak menyukainya. Ramona lalu bertanya apakah ayah sudah berhasil mendapatkan pekerjaan baru, namun sayangnya belum. Tak lama kemudian ibu pulang. Ayah dan ibu kemudian terdengar berdiskusi tentang pinjaman di bank dan tanpa sengaja Ramona mendengar kekhawatiran ayahnya tentang rumah mereka yang mungkin diambil alih oleh bank jika mereka tidak mampu membayar cicilan. Ramona pun tampak ketakutan dan berimajinasi rumahnya diambil oleh bank. Ayah dan ibu lalu pergi ke pertemuan di sekolah Ramona. Ramona yang bingung dengan apa yang terjadi pun bertanya pada Bises tentang apa yang akan dilakukan bank pada rumah mereka. Bises selalu menjelaskan bahwa bank tidak akan mengambil rumah mereka, melainkan menyitanya dan menjualnya pada orang lain lalu pergi meninggalkan Ramona. BBB lalu datang. Ramona berusaha menyampaikan ketakutannya rumahnya disita, namun BBB tampak sibuk mengamati Hobart yang sedari tadi menggodanya. Akhirnya Ramona pun curhat pada kucingnya yang bernama Piki-Piki dan memutuskan bahwa dirinya akan membantu keluarganya untuk mendapatkan uang dengan caranya. Ramona lalu membawa meja keluar dan mulai menjual minuman racikannya. Bises keluar dan bertanya apa yang dilakukan adiknya itu. Ramona lantas menceritakan rencananya untuk mendapatkan uang demi keluarga mereka. Lalu teman Bises yang bernama Henry tampak lewat. Ramona memanggilnya dan menawarkannya minuman jualannya. Namun Bises tampak malu dan bersembunyi karena penampilannya yang hanya memakai piyama. Henry pun setuju untuk membeli minuman Ramona. Namun Bises bersikeras menggratiskannya. Meskipun Ramona tampak kesal, Bises tidak peduli dan justru bersulang bersama Henry. Namun sayang ada lalat yang masuk ke dalam gelasnya, sehingga membuat Bises menyemburkan minumannya ke wajah Henry. Setelah itu Bises pun marah pada Ramona yang telah membuatnya malu di hadapan Henry. Rencana Ramona pun berubah, dia mulai membuat bisnis cuci mobil, namun tidak berjalan mudah. BBB lalu datang dan menanyakan keadaan Ramona sembari membicarakan tentang Hobart. Bibi lalu menemani Ramona mencari pelanggan barunya. Namun dia justru tanpa sengaja terjatuh dan ditolong Hobart. BBB dan Ramona kemudian bergegas pergi. Namun Hobart yang melihat tulisan di papan Ramona lantas menawarkan diri untuk menjadi pelanggan pertamanya dengan bayaran yang lumayan besar. Ramona yang awalnya bersikap dingin pada Hobart akhirnya luluh dan menerima tawarannya. Namun Hobart memberikan syarat, yakni dia ingin Ramona mengizinkannya mengobrol dengan BBB. Ramona lalu memohon pada BBB dan dia pun terpaksa setuju. Hobart mengajak BBB masuk ke mobil, sedang Ramona dibantu Howie mulai membersihkan mobil sambil mengawasi mereka. Hobart dan BBB lalu mulai mengobrol bersama dan mengingat masa lalu mereka yang indah di masa SMA. BBB tampak malu, namun juga senang. Melihat BBB yang tersipu malu, Ramona mulai panik dan bergegas ingin memisahkan mereka. Namun tanpa sengaja dia justru menarik pengganjal mobil sehingga mobil mundur ke belakang dan menabrak garasi yang penuh cat, yang seketika tumpah ke mobil kesayangan Hobart. Setelah itu, ayah akhirnya menelpon seseorang untuk menanyakan cara untuk menghilangkan cat tersebut tanpa merusak lapisan cat asli mobil Hobart. Namun ternyata biaya untuk masalah ini mencapai ribuan dolar. Mendengar itu, Ramona langsung merasa bersalah dan meminta maaf pada Hobart. Dengan ringan hati, Hobart yang melihat ketulusan Ramona akhirnya memaafkannya dan memutuskan untuk membiarkan cat tersebut mewarnai mobilnya dan mengatakan itu sebagai kamuflase yang sesuai jika dia pergi ke Alaska nanti. Mendengar itu, ayah yang merasa tidak enak berusaha tetap menawarkan pembersihan mobil, namun Hobart tetap menolaknya. BBB pun sangat berterima kasih atas kelapangan hati Hobart. Malamnya, ibu dan ayah menasihati Ramona untuk lebih fokus untuk membantu pekerjaan rumah dan menjaga adiknya saja. Esoknya, Bises tampak membantu Ramona bersiap, karena hari itu Ramona akan mengambil foto di sekolahnya. Sementara ayah menyiapkan bekal Ramona dan Bises. Sesampainya di sekolah, semua tampak berpenampilan rapi. Saat makan siang, Ramona yang sedang berbincang dengan teman-temannya tiba-tiba ingin unjuk kebolehan dengan memecahkan telur rebus dengan kepalanya. Namun sayang, rupanya ayah salah memasukkan telur, sehingga kepala Ramona pun dipenuhi dengan telur mentah. Saat pemotretan kian dekat, ibu guru berusaha merapikan Ramona, namun tidak sempat lagi. Ramona pun akhirnya terpaksa berfoto dengan keadaan yang berantakan, bahkan ekspresinya pun kacau. Di rumah, foto Ramona menjadi bahan candaan ayah dan Bises. Namun ayah berusaha menghiburnya dan meminta Ramona jangan berkecil hati pada masalah yang dihadapinya dan terus mencoba. Waktu demi waktu berlalu. Akhirnya rumah telah selesai direnovasi. Kini Ramona sudah memiliki kamarnya sendiri dan tampak sangat bahagia. Ramona mulai berimajinasi ria di kamar barunya. Namun malamnya Ramona yang tidur sendiri justru ketakutan dan memeluk Piki-Piki. Esoknya Ramona menjadi tidak enak badan. Namun saat ia melihat ayahnya menggunakan jas karena akan melamar kerja lagi, dia pun menguatkan dirinya dan berkata dirinya baik-baik saja.
lalu bergegas pergi ke sekolah. Di sekolah, Ramona melihat brosur pencarian bintang iklan. Ramona tampak tertarik karena bayaran besar yang ditawarkan. Di kelas, Ramona tanpa sengaja berbincang dengan temannya mengenai perceraian orang tua. Teman Ramona mengatakan bahwa jika seorang kepala keluarga kehilangan pekerjaan, biasanya akan terjadi pertengkaran dan akhirnya perceraian, seperti yang dialami keluarganya. Mendengar itu, Ramona ketakutan dan tampak semakin tidak sehat, hingga tiba-tiba dia muntah sangat banyak. Segera setelah itu, ayah menjemputnya. Ramona dibawa pulang, namun mobil mereka mogok hingga harus diderek. Di rumah, Ramona bertanya bagaimana interview kerja ayahnya. Namun ternyata ayah gagal interview karena harus menjemput Ramona ke sekolah. Ayah lantas berkata masih ada banyak kesempatan dan bertanya apa yang ingin Ramona lakukan. Ramona lalu mengatakan bahwa dia ingin menggambar bersama ayahnya. Mereka pun menggambar bersama. Dulu ayah sempat belajar seni rupa, namun karirnya terhenti karena bisnis lahir. Ayah pun mendapatkan pekerjaan yang cukup baik walaupun tidak sesuai dengan minatnya. Kemudian disusul Ramona dan Roberta yang lahir, hingga ayah tidak lagi memikirkan keinginannya. Namun bagaimanapun, ayah mengaku sangat bahagia karena memiliki ketiga putri cantiknya itu. Sementara Beatrice dan Henry tampak pulang bersama sepulang sekolah. Mereka banyak membahas masa lalu dan hubungan pertemanan mereka yang kian terasa renggang. Namun karena perbincangan itu, mereka nampaknya menjadi dekat kembali. Hari berikutnya di sekolah, Ramona membawa hasil karya gambarnya bersama ayah dan mempresentasikannya di kelas sebagai tugasnya yang sempat mendapatkan penilaian buruk sebelumnya. Ramona lalu mendeskripsikan gambar itu dan kisah di baliknya dengan sangat baik. Semua teman-teman Ramona pun sangat menikmati gambar tersebut. Malamnya, Ramona bersiap untuk mengikuti pencarian bintang iklan besok, dibantu Beatrice. Hari esok pun datang, Bibi dan Hobart yang mengantarkannya. Di sana dia bertemu temannya Susan yang tampak cantik dengan tiaranya. Melihat itu, Ramona pun berlari keluar meminta tiara pada Bibi. Namun dia terlihat sibuk mengobrol dengan Hobart, sehingga Ramona mencari jalannya sendiri untuk mendapatkannya. Ramona lalu menemukan tanaman yang tampak lengket dan idenya pun muncul. Akhirnya Ramona dipanggil. Dia maju memamerkan tiara yang dibuatnya tadi. Tiara tersebut tampak cantik dan unik. Juri tertawa melihat Ramona yang sangat berbeda dari kontestan lain. Namun saat juri meminta Ramona berputar, Ramona terlalu bersemangat dan terjatuh ke belakang. Audisi ini pun berakhir kacau. Di rumah, ayah terpaksa memotong rambut Ramona yang tersangkut pada tanaman itu. Beatrice sangat terkejut melihat penampilan baru adiknya. Ayah lalu bergegas pergi karena dia akan mengikuti interview kerja lagi dan meminta kedua putrinya bersikap baik dan menjaga rumah mereka. Tak lama setelah ayah pergi, Ramona mencoba memasak agar ibunya tidak marah saat melihat rambutnya nanti. Tiba-tiba ada telepon masuk. Rupanya itu Henry. Beatrice dan Ramona pun mulai bertengkar karena memperebutkan teleponnya. Henry merasa tidak enak dan menawarkan untuk menelpon lagi nanti. Namun Ramona dan Beatrice tetap bertengkar hingga Ramona lupa pada masakannya yang mulai gosong dan mengeluarkan asap. Tak lama kemudian, api keluar dan mereka semakin panik. Namun syukurlah Beatrice segera memadamkannya. Beatrice lantas marah dan kesal pada Ramona yang selalu menjadi pengacau. Kemudian terdengar suara Roberta menangis. Ramona bergegas naik ke atas untuk mengeceknya. Namun Beatrice mencegahnya karena khawatir akan ada masalah lagi dan memintanya untuk memberi makan kucing saja. Ramona yang kesal lalu turun ke bawah memanggil Piki-Piki. Namun betapa terkejutnya ia melihat Piki-Piki tidak bergerak. Ramona berlari ke atas memanggil Beatrice. Beatrice awalnya masih kesal, lalu mereda saat mengetahui apa yang terjadi dan mencoba menenangkan adiknya itu. Ramona dan Beatrice selalu memutuskan untuk menguburkan Piki-Piki tanpa menunggu orang tua mereka pulang, karena tidak ingin membuat mereka khawatir. Mereka lalu memberikan penghormatan terakhir pada kucing kesayangan mereka itu dan memberinya pesan yang menunjukkan betapa mereka sangat mencintainya. Ramona dan Beatrice selalu saling menguatkan. Beberapa saat kemudian ibu pulang. Ibu terkejut dengan apa yang terjadi dan berkata dia sangat beruntung karena memiliki dua putri yang begitu kuat dan luar biasa, lalu memeluk mereka. Tiba-tiba ayah datang dengan wajah yang sangat senang. Rupanya ayah telah berhasil mendapatkan pekerjaan baru dengan posisi yang bagus. Namun sayang, pekerjaan itu mengharuskan mereka pindah ke tempat baru. Ramona dan Beatrice pun tampak tidak bahagia dengan berita itu. Malamnya, Ramona datang ke kamar Beatrice dan mereka pun tidur bersama. Ramona bercerita tentang kegelisahannya jika harus pindah ke tempat baru. Begitu pula dengan Beatrice. Ramona bingung, mengapa Beatrice harus takut pindah ke tempat baru? Dia adalah gadis yang pintar, cantik, dan populer. Namun Beatrice berkata bahwa sebagian besar temannya sebetulnya tidak mengetahui Beatrice yang sebenarnya.
Hanya seorang teman yang mampu menerimanya apa adanya dan itu membutuhkan waktu yang lama, dialah Henry. Mendengar itu, Ramona lalu mengatakan bahwa dirinya akan selalu ada untuk Beezus. Beezus pun tersenyum dan berkata, menjadi berbeda itu bukanlah hal yang buruk, dan Ramona tidak perlu banyak mengkhawatirkan tentang dirinya sendiri. Esoknya, proses penjualan rumah mulai dilakukan. Seluruh keluarga mulai memperbaiki taman mereka, termasuk Bibi yang juga ikut membantu. Bibi lalu bercerita pada ibu bahwa Hobart mengajaknya pergi ke Alaska dan mengiriminya bunga tadi malam. Ibu bertanya apakah Bibi menerimanya. Bibi mengatakan dia masih mencoba memikirkannya, dan sekarang dia justru bertengkar dengan Hobart. Baginya Hobart masih kekanak-kanakan seperti dulu. Lalu Ramona yang baru turun dari pohon mencoba membantu, namun tanpa sengaja dia menyiramkan air ke rumah sebelah dan mengenai Hobart. Hobart lalu mengira itu adalah ulah Bibi. Hobart lalu membalas dengan menyiram seember air ke arah Bibi. Bibi yang tidak tahu apa-apa lantas kesal, dan dua keluarga itu pun terlibat perang air yang justru tampak menyenangkan. Di tengah perang, Ramona mengusulkan strategi dengan menyerang dari belakang. Namun serangan itu justru membuat pipa rumah Hobart bocor parah. Namun kebocoran itu justru membuat Hobart menemukan kotak kenangannya dengan Bibi. Hobart pun menunjukkannya pada Bee dan mengajaknya menikah dengan cincin plastik kenangan mereka dulu. Bee pun menerimanya. Setelah itu mereka langsung merencanakan pernikahan mereka sebelum keluarga Ramona pindah. Namun Ramona justru marah dan merasa Bibi akan meninggalkannya. Ramona lalu berlari ke rumahnya yang sedang dikunjungi banyak calon pembeli dan bersembunyi di atap rumahnya. Sayang, saat menginjak plafon rumah yang rapuh, dia justru terjatuh dan menimbulkan kepanikan. Setelah itu ayah akhirnya kehilangan kesabaran dan memarahinya. Ramona tampak menyesal dan berkata dia telah mencoba untuk bersikap lebih dewasa. Belum selesai masalah ini, guru sekolah Ramona menelpon ke rumah. Entah masalah apa lagi yang ingin disampaikannya. Mendengar itu, Ramona pun berlari ke kamarnya. Ramona lalu membereskan barangnya dan berkata dia telah dewasa dan memutuskan pergi dari rumah. Mendengar itu, bukannya mencegahnya, ibu justru membantu Ramona menyiapkan keperluannya untuk kabur dari rumah. Ibu lalu menasihati Ramona untuk menggunakan sweaternya jika dingin dan tidak lupa menggosok gigi. Ramona dengan hati yang sangat sedih dan kebingungan akhirnya menarik kopernya pergi dari rumah. Imajinasinya membawanya pada berbagai kota di dunia. Namun sebenarnya dia baru sampai di halte dekat rumahnya. Saat Ramona mengecek isi kopernya, dia melihat sebuah buku dengan gambar yang dibuat ayahnya. Selain itu, koper itu hanya berisi barang-barang aneh yang berat. Saat bus datang, tiba-tiba terdengar suara ibu memanggilnya. Rupanya itu adalah semacam handy-talkie yang diselipkan ibu di koper. Ibu bertanya di mana Ramona. Tampak ibu, ayah, Beezus, dan Roberta sedang mencarinya. Ibu sengaja membuat tasnya berat agar Ramona tidak bisa pergi jauh. Mereka pun akhirnya berkumpul bersama lagi. Hari berikutnya pernikahan dilangsungkan. Ramona dan Beezus menjadi pendamping mempelai. Pernikahan berjalan lancar dan hikmat. Setelah acara, semua orang berdansa. Ada Henry juga di sana yang mengajak Beezus bicara. Akhirnya Henry memberanikan diri mengungkapkan perasaannya sebelum Beezus benar-benar pindah dan meninggalkannya. Beezus dengan gembira menerimanya dan mereka pun berdansa bersama. Sementara Ramona berdansa dengan ayahnya. Ramona bertanya apa yang dikatakan gurunya saat menelpon kemarin. Ayah lantas berkata bahwa guru Ramona sebetulnya menawarkannya untuk menjadi guru seni rupa di sekolah Ramona. Rupanya guru Ramona terkagum dengan gambar Ramona dan ayah yang ditunjukkan di kelas saat itu, sehingga jika ayah berkenan, dia bisa menjadi guru paruh waktu di sana, walau dengan gaji yang kecil, dan ayah berkata dia menerimanya. Ramona sangat senang mendengar itu. Akhirnya mereka tidak jadi pindah, dan begitulah kisah ini berakhir. Ramona menjadi penyelamat bagi keluarganya. Film ini mengingatkan kita bahwa menjadi berbeda itu tidak masalah. Apapun pilihanmu, meskipun terkadang sulit, kamu bisa menjadi dirimu sendiri dan tetap bersinar dengan caramu sendiri. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai berjumpa lagi.